Dan kini saatnya kami sampaikan sejumlah informasi dari Ibu Kota Nusantara dan sudah bergabung bersama kami reporter Bahrul Latukonsina. Selamat siang Bahrul, ada informasi terbaru apa dari kawasan IKN pada hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Ferry dan juga saudara. Tentunya hari ini kami akan memberikan sejumlah informasi kepada Anda dan juga saudara. Untuk informasi yang pertama adalah bagaimana Ibu Kota Nusantara ini, arti pemerintah Indonesia dalam hal ini OIKN, terus berupaya untuk menghadirkan pembangunan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan Ibu Kota Nusantara untuk memiliki sistem atau tata kelola sistem maupun data yang ada ini lebih baik. Dapat kami sampaikan otorita Ibu Kota Nusantara terus melakukan berbagai hal seperti pengenalan sistem maupun persiapan-persiapan lainnya. Tentunya bukan hanya pembangunan teknologi saja yang dilakukan, namun juga memastikan pembangunan teknologi ini dapat berkelanjutan. Berbagai hal, forum-forum maupun kegiatan-kegiatan lain sudah diikuti untuk memastikan informasi maupun apa saja yang nanti akan dibangun ini dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini otorita Ibu Kota Nusantara telah mengikuti National Cyber Security Connect yang diwakilkan oleh Direktorat Data dan Kecerdasan Buatan OIKN. Dan pada pelaksanaan National Cyber Security Connect memang banyak masyarakat yang mendatangi booth yang memang disediakan oleh OIKN untuk dapat mengetahui seperti apakah sistem maupun tata kelola sistem yang nantinya akan dibuat di Ibu Kota Nusantara. Dan untuk pembangunan ini memang dilakukan untuk memastikan Ibu Kota Nusantara bukan hanya sekedar untuk dibangun, namun juga memastikan IKN ini dapat menjadi kota yang memiliki sistem yang baik dan juga menjadi kota yang juga cerdas. Sementara itu, untuk informasi kedua adalah bagaimana pembangunan teknologi bukan hanya sekedar untuk pemerintah saja, namun juga harus memiliki dampak yang positif untuk masyarakat sekitar, yakni adalah masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah otorita Ibu Kota Nusantara memberikan benih ikan maupun juga penerapan teknologi yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Hal ini untuk memastikan masyarakat siap untuk memiliki UMKM maupun perekonomian yang lebih baik begitu, dan juga untuk memastikan masyarakat memahami bagaimana cara budidaya ikan air tawar, bukan hanya dari ilmu namun juga kesiapan mereka dalam memahami teknologi yang ada saat ini. Berbagai teknologi yang diajarkan adalah bagaimana teknologi resirkulasi aquaculture, aquaponik, dan penggunaan aeroponik maupun aerori. Memang berbagai hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami bagaimana kemajuan teknologi ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dan berikut, saudara, hasil wawancara kami bersama dengan pembina teknologi maupun penerima manfaat. Kami mempersiapkan semua kebutuhan, semua perlengkapan, karena ini kita fokusnya di pembesaran, di budidaya pembesarannya, kita fokuskan di situ. Perlengkapan segala macam teknisnya, kita berikan pendampingan, pelatihan dari bagaimana mengolah air, kemudian memprosesnya, cara memasukkan bibit, kemudian jadwal memberi makan, kalau ada kendala apa, itu kita jelaskan semua, kita dampingi. Jadi di acara pelatihan besar, kemudian dari rumah ke rumah, door to door, kita dampingi. Mudahan yang bisa dikasih otorita ke kita bisa laksanakan dengan baik aja. Ya, Ferry dan juga saudara, melihat bagaimana kesiapan pemerintah untuk memastikan kemajuan teknologi ini bukan hanya untuk pemerintah Indonesia, namun juga memastikan masyarakat sekitar Ibu Kota Nusantara juga memiliki memiliki manfaat atau berdampak begitu teknologi perkembangannya kepada masyarakat. Dan tentunya kita harapkan pembangunan bukan hanya sekedar pembangunan yang dibangun, namun adalah pembangunan yang mengedepankan sistem berkelanjutan. Ferry. Baik, terima kasih Bahrul atas laporan Anda dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Selamat kembali bertugas.